Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi di UGM Channel. Hari ini kita punya tamu yang luar biasa, 2 orang istimewa. Ya. Di UGM sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, yaitu ada seorang guru besar, ini Mas Olan dan Dr. Lodang. Hari ini kita beruntung karena kita dapat tamu istimewa, jarang ketemu beliau. Maka dari itu selamat datang, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya. Prof, kebalik Prof. Itu kita. Oh gitu. Itu kita. Saya, itu Prof. Itu kita. Openingnya itu saya, Bro. Kita berdua. Nanti Malah kita yang sungkan banget ya. Iya, enggak penak ya tadi itu. Dan beda kalau yang opening itu seorang Prof Agung. Luar biasa. Di mana seorang profesor, Yes. dokter hewan, Betul. guru besar, Betul. ustadz, Ah. dan presenter sekarang. Wey. Ngeri. Biasanya itu lihat kamera itu demam, beliau enggak demam. B apa? Ya biasanya kan demam panggung. J. Beliau buktinya enggak demam tadi. Iya, minum antalgin. Tadi sebelum buka untuk channel UGM channelnya sudah minum obat. Nggak demam. Dan ini pas banget kita dengan kedatangan tamu yang luar biasa. Mantap. Prof Agung, ini kita kan tentang medis komedis. Ya. Dunia bagaimana kita juga berkembang, apalagi tentang kedokteran hewan. Ya. Apalagi pas banget dengan suasana Idul Adha, Korban. dan Idul Kurban. Binatang favoritnya Prof Agung kan sapi. Sapi apa yang bisa? Udah. Sebentar. Setiap episode pertanyaannya sama, beda-bedaan nih. Oh, yang lain. Ya, Ada satu binatang apa yang dia tuh paling anti dan nggak bisa digigit sama nyamuk. Ada binatang. Apa itu? Yang itu tuh nggak bisa digigitin nyamuk, Prof. Apa dok? Kerbau itu. Salah. Buaya. Salah. Kulitnya keras tuh. Buayanya nggak usah lihat saya. Ya, buaya darat. Dia buaya. Buayanya Nggak lihat biasa udara, aja. Buaya darat. Buaya lihat saya, Prof. Mohon maaf. Oke. Nyerah, Prof? Nyerah. Dok? Nyerah. Binatang apa yang tidak bisa digigit nyamuk? Orang autan. Lotion. Ada orang autan. Oh, lu maksa banget. Wah, katanya Dokter Ludang juga punya tebak-tebakan Punya saya. tentang binatang. Kalau makan sate biasanya kambing atau sapi? Dok, Kambing. Prof apa, Prof? Kambing. Sate kambing. Itu kolesterolnya tinggi nggak? Gimana, Prof? Ya tinggi. Tinggi. Tapi ada yang enggak, Prof. Kok iso? Sate. Kambing muda itu malah nggak tinggi, Prof. Kok iso? Cempe itu, Prof. Ah, nggih. Cempe bacem. Kalau di bacem nggak tinggi, Prof. Cempe bacem, Prof. Habis syuting untuk UGM Channel, Ya. mau diajak Dokter Ludang, kita ada sate tempatnya Mbok cari. Ada. 3 saudara kalah. 3 saudara kalah. Mbok. Itu cempe bacem. Cempe. Oh, Cempe. cempe. Dan ini kita pas banget. Prof, ini kan juga nuansa bagaimana Idul Kurban, Iya. bagaimana Idul pas kemarin Idul Adha. Iya. Prof, tapi juga memang korbannya kan banyak kan memang sapi nggak sih Sapi kalau sama korban? kambing. Sapi atau Sama kambing kambing. biasanya? Ya di Indonesia itu sapi atau Jenisnya ada kambing. beda-beda nggak tuh, Prof? Iya, Karena sapi. kadang biasanya para presiden misalnya, itu kan Oh, sampai iya. disorot limosin. Gede-gede tuh sapinya Iya. tuh. Itu bedanya di mana, Prof? Ya kalau yang itu kan presiden, artis itu kan. Ya, betul. Sapi monster itu ada yang namanya sapi simpo. Sama limpo dan si metal itu loh Mas, sapi metal. Oke. Sapi metal itu kan di cross dengan sapi kita kan PO, jadinya simpo. Oh. Ada yang limosin yang merah, Nah. di cross dengan PO namanya limpo. Oh. Itu memang bisa besar dengan pakan yang bagus itu bisa kayak monster itu. Ya, Kalau kambing juga ada, seperti di Sleman itu kan ada kambing kambing bur dengan kambing kacang. Sebentar, kok nggak matching ya, Prof? Tadi sapi katanya simpo, Oh. kan kalau kambing harusnya kimpo. Wah, waduh. Kirain harus masih Kan ada sekarang bahasa yang modelnya sama, cross. Prof. Punya sudah selesai punya, ya? punya Sudah punyanya selesai sapi. ya? Oh, juga sudah ada. selesai tadi. Punya sapi. Ada kalau kambing lokal kan kacang. Kambing kacang, bligon, PE, Iya. tawa itu untuk sapi perah. Kambing perah. Kambing perah. Kemudian sering di cross dengan luar negeri kan ada kambing bur yang besar. Oh, Nah, iya. itu bur sama kambing kacang jadi burcang.
Kalau Mas Olan ya, burcangju. Itu mantap. Mas Olan. Bubur kacang hijau. Oh iya. Olan. Olan. Berarti Prof juga tahu singkatan-singkatan Borjangjo gitu-gitu ya? Saya juga punya singkatan. Nas kita wis biasa ya. Iya, Nas panas kita. lagi kental. You didn't have to cut me off. Say that I can never, that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Udah mikirnya nanti aja. Oh iya. Sekarang kita bahas sapi. Saya belum dapet deh. Saya nanti belum durasi. dapet deh. Mohon maaf. Belum dapet. Ini Prof, kaitannya dengan Antrak ya. antrak ya Prof. Ini Nah, yang lagi tren tuh. Betul Ini kan sekali. topiknya masalah antraks berantak. Kan kadang bikin berantakan dulu Prof kalau betul. ada kasusnya. Jadi gini, antrak itu sebenarnya penyakit pada sapi yang zoonosis namanya. Oke. Itu menular pada manusia. Dan itu 70% penyakit manusia itu ditularkan oleh hewan. Oke. Sehingga kita dengan teman kedokteran Cocok, itu ya. akrab yang namanya kalau kami one head. Ya, betul. Yaitu one head itu bahwa dunia itu harus kerjasama dari dokter hewan, dokter umum, kesehatan masyarakat, Yes. farmasi itu untuk kalau kami kan manusia, mereka satwa sewaka. Wih, Itu Coba, lambang Apa tuh, Prof? simbol Pelan-pelan. kita. Pelan-pelan, Prof. Manusia, mereka satwa sewaka. Oke. Yaitu meningkatkan membentuk kesehatan hewan untuk kesejahteraan manusia. Nah, sehingga penyakit antrak ini itu kan mematikan, Mas. Kan ada dua tipe. Ya. Antrak yang tipe kulit, ya, atau yang lepuh itu, tuh, Dok. Oke, ya. Yang kedua yang masuk di paru-paru. Ya. Nah ini yang mematikan. Bahkan kebetulan kemarin kan di Jogja ada yang jeblok lah ya, Ya, di daerah Gunung Kidul itu. Leres, Nah, leres. itu sehingga ini memang harus diwaspadai. Oke. Jadi ini keren ini karena ini tidak tahu kawan-kawan itu kejadian itu kan karena ketidaktahuan terhadap gejala antrak. Nah, Betul. Jadi gini, Tanda-tandanya antrak itu- gimana, Prof? Tanda gini, Tanda-tandanya. antrak itu hebatnya kalau sudah ada di tanah Anjir. bertahan bisa sampai 20 sampai 50 tahun. Wow. Karena ini bakteri, Bacillus Iya. anthracis itu kalau di tanah dia bisa membentuk spora gitu loh, envelop. Betul. Sehingga dia tahan terhadap pH yang ekstrim, panas Panas. ekstrim. Iya. Nah, cirinya sebenarnya cuma satu yang paling gampang. Anjir. Kalau gejala lain gejala umum ya. Iya. Itu keluar darah segar dari hidung, telinga dan anus. Itu jadi kalau ada sapi kok keluar darah hidung, telinga, anus toh itu don't touch. Oke. Don't touch. Kalau sampai ada yang sudah nuntun, misalnya tidak tahu. Anjir. Nah, itu nanti baju semua celana apapun harus dibakar. Oke. Dia harus mandi bersih, harus ke rumah sakit, lalu lapor kepada dinas terkait, ya, dinas pertanian atau pemerintah daerah, nanti akan datang yang ngurusi ini, kandang dan sebagainya. Oke. Itu pakai baju astronot kayak COVID-19. Oke. Hazmat. Nah, Iya, betul. nah, yang jadi masalah, kenapa ini harus hati-hati, ternyata daging yang terkena antrak dengan daging sapi sehat itu sama. Oke. Jadi tidak bisa dibedakan. Makanya yang terjadi kan sapi sakit. Sama-sama seger ya, Prof? Iya, sama-sama seger. Wow. Makanya pemeriksaan namanya antemortem. Oke. Sebelum disembelih Disembelih. itu harus makanya kepada kawan-kawan yang panitia itu kalau sapi datang itu harusnya yang menerima itu punya kewenangan menolak dan menerima sapinya itu. Nah, Oke. mungkin dikasih tip-tipsnya, Prof. Iya, tipnya. Yang Artinya pertama kalau apa, dia Prof? cenderung sakit ya jangan diterima. Nah, itu harus Jangan ditanya apa? Nggak perlu nah, ditanya toh, Prof. Iya, Taunya dari mana? Tahu, enggak usah ditanya. Nah, iya. Gitu, ya. Tanda-tandanya, Sampai untuk delok tanda-tandanya. ono itu enak itu, ya. Tapi memang kita boleh, Dok. Prof, tadi kan maaf, kita boleh nggak untuk misalnya mendapatkan kok ada indikasi Nah, Nggih. misalnya Boleh banget. Boleh, Nggih, Jadi berarti, ini satu, ini kan hubungannya dengan Sa'ri juga. Ya. Bagaimana Rasul itu satu paralel gitu. Ya. Nggih. Yang pertama itu sapi sehat itu wajahnya ceria. Wih, Nah, nonton kita. Sapi-sapi itu sebelum disembelih nonton kita. Dijamin besok disembelih enak. Ceria semua. Ceria semua.
Yang di rumah ini pada ceria. ceria semua. Ceria, Ya, iya. karena Terus kalau satu ceria ceria, Mas. Ceria wajah kan kelihatan ya kalau dia lesu itu berarti ada gejala sakit. Ceria itu kayak kalau itu loh, istri-istri marah dikasih duit. Itu langsung ceria. Ceria gitu. Sapi pun juga ternyata ada untuk menunjukkan ekspresi wajah. Yang seperti kedua itu, Prof, ya. responsif terhadap lingkungan. Misalnya, Nah, Prof. misalnya, Prof, Kalau contohnya, misalnya Prof. ada sapi, kemudian kita dari arah sini, Ya. dia akan ada suara, dia akan belok kita, noleh. Yang kedua kupingin jepiping. Nah, itu menunjukkan kalau dia responsif berarti sehat. Jadi kalau kita ada suara, kita datang kok ngepleh terus, itu kemungkinannya dua. Iya. Siji sakit, loro budek. Wah. Angel meneh itu ya, toh? Oke. Iya, tapi kan budek Dua juga, kata lucu, sapi budek. dan itu kan tidak boleh. Untuk dari Rasul, Betul. tuli, buta itu termasuk cacat bawaan. Dia tidak boleh, tidak sah untuk Disembelih. sembelihan. Nah, antrak ini yang Responsif. Saya bilang set, dia langsung noleh gini. Mohon maaf, Prof. Responsif. Aku nggak putus. Sorry. Aku nggak Responsif putus. banget oh beliaunya. iya, berarti sehat. Aku Lalu tiga udah yang di rumah keempat, ini. kulitnya halus mengkilat, Wih, glowing. Oh, sapi pun ada Ada glowing. glowing. Berarti dia tidak investasi cacingnya sedikit, dan dia tidak sakit, tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi dia mulai kusam. Dan kalau dehidrasi itu kan berarti kurang minum, kemungkinan besar dia tidak minum karena sakit itu tadi. Oh, itu masuk akal banget. Ini luar biasa Nah, nih. kalau sudah gitu, Sederhana. kemudian oke toh sehat, lalu tidak pincang, disuruh jalan. Betul. Tapi untuk hadisnya itu kalau pincangnya tidak ekstrim, Iya. itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu yang bawaan, misalnya maaf kakinya bengkong, Oke. lalu tinggi rendah, lalu yang setelah itu semua sehat, dari lubang alami tidak keluar cairan yang tidak normal. Nah ini. Nah, tadi kan saya bilang darah segar itu. Yang terakhir kalau terkait tidak antrak itu adalah yang sering dilupakan kawan-kawan itu torpedo. Wah ini Sebentar. paling ditunggu-tunggu ini. Ini Itu kalau torpedo. Torpedo itu kan paling ditunggu-tunggu tuh Mas. Sebentar. Gimana? Sebentar. Saya kan pengen tempat duduknya biar nyaman. Ini bagus dari Prof Agung loh. Iya. Masalah torpedo gimana, Prof? Gini, banyak yang torpedo itu baksonya satu. Oh, ada tuh. Baksonya Iya, dua. sama rasa wet-wet ngono kok ya. Rasa wis kecepet tenang. Enggak ada. Ya jelas siji wolor. Separuh, Profesor. Oh, iya bener. Ya, itu namanya Cryptordismus. Cryptordismus. Itu testis itu waktu dia dalam kandungan dia nggak turun ke skrotum. nggak mau. Skrotum itu Iya, itu kantungnya, kantungnya kantungnya. itu. Nah, itu kalau dia itu asimetris berarti dia tidak sah. Tapi sebenarnya untuk medis nggak apa-apa. Karena dia tetap bisa membuntingi sapi betina. Oke. Ya, tapi kalau untuk syarat sahnya korban tidak boleh. Wah, ini Karena itu termasuk cacat. Nah, Prof, tadi kan ada istilah Cryptordismus. Itu Iya. tidak hanya manusia, binatang pun juga Oh, seperti iya, termasuk iya. sapi ya berarti. Iya. Di antara sekian banyak nih, Ya. Dr. Dudang, Ya. tadi kita sudah dijelaskan bagaimana Betul banget tentang ya. yang sehat-sehat. Betul. Kita masih ada istilah, maaf awamnya sapi gelonggongan itu apa sih? Oh Prof? gitu. Nah, itu. Oke. Jadi gini, sapi gelonggongan itu ada beberapa jagal ya atau pedagang yang sebenarnya kalau saya bilang jahat lah gitu. Oke. Karena dia ingin mendapatkan daging dengan kiloan yang besar. Betul. Makanya itu di gelonggong itu dikasih minum tanpa dengan selang gitu. Pokoknya kalau mau disembelih itu diisi dengan minum sebanyak-banyaknya. Ciri-cirinya ada nggak, Prof? Ciri-cirinya nanti kalau sapi gelonggongan itu kalau dijual dia nggak berani dicantelke. Pasti ditaruh di bawah. Karena kalau dicantelke dia mesti akan netes-netes. Makanya dia belinya itu nanti hitungan kan kalau dijual itu kan jaga lihat dari atau berat badannya saja toh. Betul. Dan ini sebenarnya hukumnya haram. Jadi itu tidak boleh dilakukan dan itu namanya keserawan, kesejahteraan hewan. Jadi kita kan punya keserawan ya. Dia terbebas dari rasa sakit, harus terbebas dari rasa lapar, terbebas dari rasa takut, itulah kesejahteraan hewan. Nah, kita menjadi palang pintu terakhir lah untuk kesejahteraan hewan itu. Karena memang tugas dokter yang utama kan itu. Kan itu makhluk Tuhan juga toh. Betul. Makanya Abu Hurairah masuk surga. Itu tidak hanya karena dia pandai, perawi hadis, tapi karena dia suka memelihara
kucing-kucing liar. Betul. Jadi itulah yang keren. Kemudian yang lain, yang terakhir torpedo ya. Ini sekalian. Nah, ini Ada yang orang karena torpedonya itu panjang. Wah, ini. Itu ada yang mereka, oh Pak Ustadz itu nggak itu apa sah nggak? Jadi panjang pendek itu tergantung waktu nontonnya. Kalau dia siang itu mesti memanjang. Oh, siang tuh punya Memanjang sapi karena dia memanjang. butuh evaporasi atau penguapan. Oke. Karena kalau itu terlalu panas, spermanya tidak bagus. Oke. Dan saya memang ilmu saya di spermaan. Wah, Ya, saya paham betul. habis ini konsul, Mas. Ya ora, sapi kok. Oh, sapi. Masalah itu ya. Oh ya ora enak konjo. Sampe ketok seneng banget toh. Masuk ketok dendam banget harus jenengan itu. Sapi loh, Dok. Jadi itu ya kalau pagi itu kan dingin, maka dia butuh panas, dia menempel di rongga perut, di kulit, makanya dia mengkeret esok. Jadi Kosok balene. itu bukan apa tidak normal. Bukan penyakit ya, Bro? Bukan itu mekanisme fisiologis Normal. biasa. Yo janjane padha karo Mas Olan. Kok sakit, Prof? Esok ya mengkeret. Sebentar. Iya sih. Oh. Loh, Prof, tapi juga ada suggest untuk waktu yang the best time-nya pas penyembelihan nggak sih, Prof? Kalau Gini. misalnya jam berapa atau waktu kapan? Nggak, yang gitu? penting itu gini, waktu jeda antara disembelih dengan daging masuk kulkas atau diolah. Oh, ini waktu setelah di Oke, ya, waktu Bro? disembelih itu kan 6 jam sesudah sapi disembelih harus sudah diolah. Karena bakteri pembusuk itu mulai bekerja pada jam ke-6. Oke. Makanya kalau disembelih jam 7, itu jam 1 siang kita belum bagi, sering ada bau selenting-selenting. Itu karena bakteri mulai bekerja. Ya. Masuk. Nah, maka dari itu Ilmu 6 ini, jam. ilmu Yang ini, kedua, ilmu nih. kalau mau dimasukkan kulkas atau dimasak tidak boleh dicuci. Daging itu tidak boleh dicuci. Masuk nih. Nah, ya, makanya itu harus yang bersih. Kalau ada kotoran dilap secukupnya aja, pakai kain bersih atau apa. Kenapa? Karena daging itu kan kalau ada air berarti kan airnya masuk. Air itu kalau beku jadi kristal. Dan itu membuat daging itu tidak sempurna teksturnya. Ya. Maka daging itu harus asuh. Asuh namanya, aman. Ya. Tadi itu nggak ada penyakit, tidak menularkan, sehat, Sehat. tidak mengandung satwa dan sebagainya, utuh. Wih, ini Jadi penting. tidak rusak, yang kedua halal. Wih, Jadi itu. dagingnya Memang harus itu penting. asuh, aman, sehat, ya toh, utuh Penting, dan kuncinya halal. itu. Jadi kerjaan kalau kami di Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ya. Oke. termasuk kesehatan daging supaya kalau dimakan, maka di RPH itu ada yang bertugas memeriksa nah, supaya anda itu sehat. Wih. Makan daging itu nyaman. Yuk kita pinter. Wih. Ya, Mas Olan kan kelihatan cerdas. Iya, Ya, cuma karena kelihatannya, makan- Bro. Oh, kelihatannya. Oh, enggak. Kok kelihatannya? Kelihatannya Oh, doang. ngece gitu. Ini juga yang tidak kelihatan lebih parah lagi nih. Apa itu? Kalau tadi kan sudah dijelaskan bagaimana tentang mengindikasinya. Ya. Oke. Sekarang mungkin ada berbagi tips Iya. atau juga trik. Bagaimana biar kita tidak Terkena misalnya, itu ya. Ya. berantak Jadi itu satu gimana, Prof? betul sekali ini yang perlu karena panitia masjid itu kan tidak punya kemampuan untuk diagnosa ya. Betul. Tapi paling tidak tanda-tanda yang saya sampaikan Nah, tadi, tadi itu. karena ada namanya masa inkubasi. Inkubasi itu ini sudah terinfeksi tapi belum muncul penyakitnya. Gejalanya. Oke. Sehingga jangan beresiko kalau ada sapi dengan gejala-gejala yang mengarah ke sakit harus ditukar. Oke. Makanya panitia yang menunggui ketika sapi datang harus yang punya kewenangan untuk menolak dan menerima. Oh. Jadi misalnya ketika itu kok mulai pilek-pilek, aku njaluk ijol gitu. Itu boleh ya, Prof? Ya pedagang kan perjanjiannya beli hewan sehat. Oh. Kalau beli yang sakit ya dijolke lah gitu. Ya. Karena buat dagang nggak masalah karena habis itu dia bisa masuk di RPA. Jadi daging. Tapi kita kan nunggu tanggal 10. Iya. Orang adi sebelah sekarang hurung mangsane. Kalau nunggu mati. Iya, benar Nah, ini. itulah. Jadi kalau yang kedua mulailah panitia menjaga kesehatan. Jadi misalnya kan biasanya ngirisi kalau udut penak banget tuh. Betul, Rokok. Betul, cocok Sekarang ini. Anda bayangkan, bar udut yuk kebule tekan ngene daging. Iya. Bar kuwi dheke watuk. Nah, Wes, gimana, Dok?
Kan dagingnya Iya, ada bener itu. ada Katanya asap, profesor kayak gitu. ya, ada asap, ada bakteri, Ya. maaf ya, kadang kentut barang, harus kayak ngopo itu. Wah ini makanya saya usul ada smoking area. Jadi sebelum ngirisi udut dhisik. Gudang garam sediane, Marlboro, Iya, betul. tak perlu kopi. Yakin ora sido mbeleh. Enggak. malah ngopi. Malah jagongan. Karo tangan. main kartu. Piye, bener. Malah, hei, ras itu belah lho. Sesuk wae. Wah. Sapine balekke. Kok malah lengkap. Kok malah balik. Itu meminimalisir sekali Iya, bagaimana jadi kita penanganan jangan antraks. beresiko Oke. untuk, maka yang penting kan gejala yang muncul itu. Seperti kok dia kusam, ya jangan diterima. Nah, njaluk sing belum Kalau tidak yang itu kusam. Prof, yang saya kadang kan yang viral tuh yang keluar air mata, Oh, nangis, iya. terus kadang ada yang sampai dikejar-kejar itu Nah, lepas. itu gini. Itu nyata. ada trik-triknya. Satu, sapi itu dibuat jangan stres ketika disembelih. Nah, caranya. Itu sebenarnya Ketemu sapi kita, itu Mas. sapi itu stres karena penanganan sebelumnya. Nah, Satu, yaitu ini. ketika datang Mantap. dia tidak boleh meloncat. Sapi itu anatomi kaki depan tidak dibuat oleh Allah seperti anjing kucing. Sehingga kalau itu truknya Apa terlalu ini tinggi, ilmunya? dia sudah stres duluan. Orang kan nggak paham, lalu disebelahi. Sebenarnya dia itu ketakutan. Nah, dan kalau dia meloncat, maka kaki depan itu tumpuan untuk 4 kali berat badan sapi. Jadi kalau sapinya 200 kilo, jadi 800 kilo. Wow. Nanti kalau itu kan sering patah, namanya luxatio sendi. Iya. Kalau patah kan sopo sarem gotong 200 kilo, digeret, itu penyiksaan. Jadi nanti dikasih yang gundukan atau dikasih damen atau apa. Yang kedua, itu sapi itu tidak suka sendirian, Mas. Wah, Jadi kalau dia itu harus koloni namanya. Jadi kan itu Nggak bisa tempat baru jomblo. toh. Sapi ini papat aja didewek-dewek. Minimal loro. Wih, Loro, njok kemudian kan iso omong-omongan. Piye Dik, sesuk adewe arep Dibeleh. mati, bojomu titipke sapa? Wah. Iya, Juga wis apik, itu. apik. Profesor kan Iya, tahu bahasa tahu. sapi. Yo sing Kita siji percaya ngomong, dong. wis tenang wae Mas. Sik enom wis tak kakeke Pak Ustaz. Sing tuwa Mas Olan. Oleh sing tua. Tuwa kan lumayan untuk kanca watuk. Dan ini hanya ada di UGM channel ya. Betul banget. Karena kadang sok kita bener Prof, kadang sok kita juga prepare menuju hari H, Ya. pas penyembelihan, sok tidak ada treatment kepada maaf. Iya, walaupun mau iya, ini- dikorbankan, tapi iya, nggak ada iya. seperti itu. ini Oke, yang ketiga itu dia tidak suka tempat tertutup. Jadi kalau masukkan Ilmu ini. gudang, masukkan kelas itu nggak boleh. Mata dia harus buwero gitu loh. Lalu cukup di lapangan, lalu atasnya dikasih terpal supaya tidak kena hujan sama panas itu sudah bagus. Lalu yang keempat, dia tidak suka ketika menuju tempat pemilihan diarak. Kan ada yang seneng toh pakai bunyi-bunyi. sound horeg. Banget. Enggak. ora. Bukan sound horeg yang truk yang gede itu loh Prof. Itu kasihan, kasihan. dia suruh beda juga lagi. kasihan. Oh iya. Itu kalau itu terjadi dia stres. Kalau stres itu satu handlingnya susah. Oke. Untuk menjatuhkan itu susah. Yang kedua, biasanya daging itu kalau stres menjadi pale dalam waktu cepat. Menjadi pucat. Oke. Jadi kadang-kadang 2 jam, loh kok wis ora abang meneh. Ora Itu seger karena gitu ya, itu, Mas. Karena mekanisme stres itu. Kalau stresnya kebangetan itu bisa sampai menghitam. Oke. Ya, jadi kalau ada sapi kok menopo dagingnya itu agak pucat, kemungkinan waktu penanganan itu. Sebenarnya kan ini masalah kesadaran nggih. Dan kalau jam misalnya 12 jam sebelum disembelih sebaiknya tidak diberi makan. Oh, ini. Tapi kayak diberi ini. minum. Diberi minum biasa. Tapi kan kita sok mesake nggih. Nggih. Wis tukoke bakso. Wah. Mesake kan mesake. Masa daging makan daging. Malah yang Sesuk lebih- dadi bakso ya dek iki. Yang paling kasihan tuh malah saya kalau punya sapi, Kenapa? tak istimewakan. Harusnya Tak beliin steak. Makan koncol. Makan Kanibal. Aku kayak tunggale UGM. Makan koncol.